Hanli diam-diam mengutuk, tetapi dia juga diam-diam mempertahankan senyum di wajahnya. Untuk mempertahankan citranya sebagai dewa pengobatan, dia harus bertindak seolah-olah dia tidak merencanakan semuanya sebelumnya. Penampilan Hanli yang tenang membantunya menipu orang-orang yang hadir, membuat mereka percaya bahwa khasiat pil obat itu sesuai dengan harapannya dan membuat mereka semakin mengaguminya. Pemimpin Siktema tersenyum sangat senang dan riang, menunjukkan rasa bangga seolah-olah Hanli sudah menjadi bawahannya. Saat ini dialah yang paling mungkin mendapatkan dukungan Hanli, dan sebagai hasilnya dia tertawa riang dan bebas seperti yang dia lakukan. Namun tidak lama kemudian situasinya berubah drastis. Ini buruk, Zhang Xiu'er berteriak ketakutan. Udara hitam di wajah paman muncul kembali. Kata-kata ini membuat semua orang terkejut. Beberapa dari mereka berkumpul di sekitar Penatua Li untuk melihat lebih dekat. Penatua Zhao ada di antara mereka. Mendengar ucapan Zhang Xiu'er, Hanli merasa jantungnya berhenti sejenak. Tetapi ia tidak langsung bergabung dengan kerumunan. Sebaliknya, ia dengan kaku bergerak mendekati bagian depan tempat tidur. Nyonya Li adalah wanita yang sangat teliti dengan persepsi yang tajam. Dia buru-buru memanggil dua orang juniornya untuk menjauh dari tempat tidur dan memberi ruang bagi Dewa Obat Han agar dia bisa membuat diagnosis. Hanli melihat ada ruang di dekat sisi tempat tidur. Dengan tenang berjalan mendekat untuk menyelidiki situasi dengan cermat. Kira-kira setelah menghabiskan waktu sekitar setengah batang dupa, Hanli yakin bahwa racunnya belum hilang sepenuhnya, meninggalkan jejak udara hitam samar dan tidak jelas di wajah Tetua Li. Setelah mencapai keputusan akhir, Hanli menoleh sedikit untuk melirik Zhang Xiu'er, berpikir bahwa nona muda ini telah membuat keributan yang tidak penting. Tatapan mata Hanli mengandung sedikit ketidaksetujuan yang ditemukan oleh Li Feiyu, yang terus-menerus menatap Zhang Xiu'er. Dia membalas tatapan Hanli, tidak mau membiarkan Hanli menyinggung dewi hatinya. Hanli terdiam. Tampaknya begitu Li Feiyu terjerat cinta, dia akan lebih mementingkan kekasihnya daripada teman-temannya. Hanli kembali tenang dan terus mengamati kondisi Tetua Li. Menolak diganggu oleh seorang pria tolol yang mudah terbujuk oleh seorang wanita. Selain sisa udara hitam di wajah Tetua Li, bintik-bintik racun di tubuhnya setelah mencapai ukuran kacang kedelai tetap berukuran besar dan tidak terus mengecil. Karena racun yang tersisa di tubuhnya Tetua Li masih tidak sadarkan diri. Melihat situasi ini, Hanli tahu bahwa ia mungkin akhirnya dapat menggunakan rencana cadangannya dan tidak perlu khawatir tentang kebohongan yang ia katakan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan pandangannya sendiri. Ambilkan baskom berisi air jernih, kata Hanli dengan nada yang tidak diragukan lagi. Kali ini tugas itu tidak jatuh pada Zhang Xiu'er. Marong bergegas keluar sebelum ada yang bisa menjawab. Hanli berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Tetua Qian dan pemimpin Siktema. Selanjutnya, aku akan membutuhkan dua orang untuk membantuku. Menggunakan kekuatan batin mereka untuk memaksa racun dalam tubuh Tetua Li bergerak menuju beberapa titik akupuntur utama. Kemudian, aku akan menggunakan teknik jarum akupuntur untuk melepaskan darah dan mendetoksifikasi racun, memaksa racun keluar dari tubuhnya. Apakah kalian berdua akan mampu mengatasinya? Mata pemimpin Siktema berkedip karena ketidakpastian, tetapi dia tetap setuju. Tetua Qian di sisi lain menganggukkan kepalanya dengan dingin dan setuju dengan cara yang lugas. Mengapa kamu harus secara khusus menggunakan kedua orang itu? Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk membantu? Penatua Zhao bertanya dengan tidak senang, percaya bahwa Hanli telah meremehkannya. Hanli menghela nafas dalam diam, mengetahui bahwa ia harus menjelaskan dengan jelas kepada pria keras kepala ini. Tangan melingkar campuran yang dipraktikkan oleh Tetua Zhao harus didasarkan pada teknik bela diri eksternal. Jadi, mengenai kemungkinan kekuatan batin, saya yakin bahwa pemimpin Siktema dan Tetua Qian jauh lebih cocok. Hanli berkata dengan nada sabar dan hangat.
Mendengar jawaban bijaksana Hanli, tetua Zhao kehilangan kata-kata. Hanli tidak lagi merasakan kebencian terhadap badut ini dan berbicara kepada orang lain di ruangan itu dengan nada memerintah. Kecuali pemimpin sekte Ma dan tetua Qian, semua orang harap keluar dulu. Metode untuk mengeluarkan racun dari tetua Li tidak cocok untuk ditonton orang. Itu membutuhkan keheningan total, jadi kita tidak boleh diganggu oleh orang lain. Begitu Hanli selesai berbicara, kata-katanya membuat orang-orang di ruangan itu merasa bodoh. Nyonya Li adalah orang pertama yang mengerti saat dia dengan hormat mengucapkan satu kalimat. Saya menitipkan suami saya kepada Anda. Dia adalah orang pertama yang diam-diam meninggalkan ruangan. Dengan Nyonya Li sebagai contoh, yang lainnya terlepas dari apakah mereka bersedia atau tidak, hanya bisa kembali satu persatu ke ruang tamu. Setelah Marung membawa baskom berisi air jernih, Hanli segera bergegas membawanya keluar dan menutup pintu kamar rapat-rapat, meninggalkan kerumunan orang kebingungan saling berpandangan cemas di luar ruangan. 1/4 jam telah berlalu, tetapi pintu belum juga terbuka. Meskipun satu-satunya penghalang yang memisahkan kerumunan dari bagian dalam ruangan adalah pintu, tidak ada satu suara pun yang terdengar dari dalam. Keheningan yang aneh ini menyebabkan kerumunan orang yang sedang menunggu kabar menjadi mudah tersinggung dan gelisah. Jejak bayangan merayap tanpa kata-kata ke dalam hati setiap orang. Bahkan Nyonya Li yang awalnya tampak tenang memiliki sedikit tanda-tanda kegelisahan. Belum lagi tetua Zhao yang pemarah, yang telah mondar-mandir di ruang tamu berkali-kali. Tepat ketika orang-orang di ruang tamu sudah benar-benar kehilangan kesabaran, pintu kamar akhirnya terbuka. Kerumunan itu secara refleks mengalihkan pandangan mereka sejenak, memusatkan pandangan mereka ke tempat yang sama. Suasana segera menjadi berat sambil menahan sedikit kecemasan. Hanli berjalan keluar dengan tenang. Kelelahan tampak jelas di wajahnya, tetapi ketika melihat kerumunan orang dan tatapan tajam mereka, dia tersenyum tipis. Semuanya baik-baik saja sekarang. Sisa racunnya telah hilang sepenuhnya, dan setelah tidur malam yang cukup, tetua Li akan sadar kembali besok. Hanli mengucapkan kata-kata ini dengan penuh percaya diri. Kenyataannya, dia sendiri tidak menyangka bahwa penghilangan racun akan berjalan begitu lancar tanpa sedikit pun komplikasi. Setelah mendengar kata-kata ini, Nyonya Li dan lainnya tersenyum satu persatu. Sikap mereka yang awalnya menyedihkan benar-benar hilang. Beberapa orang yang impulsif ingin menerobos masuk dan melihat, tetapi Hanli mengulurkan tangan dan menghentikan mereka semua. Tubuh tetua Li saat ini sangat lemah dan sebaiknya hindari terlalu banyak orang atau suara keras untuk mempercepat pengeluaran racun. Pemimpin sekte Ma dan tetua Qian telah mengeluarkan banyak kekuatan batin dan saat ini sedang mengatur ulang pernafasan mereka. Saya pikir semakin sedikit orang yang masuk semakin baik. Skenario terbaik adalah jika hanya Nyonya Li yang bisa masuk, kata Hanli dengan sungguh-sungguh kepada Nyonya Li. Setelah mendengar berita ini, Nyonya Li tidak mungkin punya pikiran lain. Dia segera menganggukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan terima kasih kepada Hanli. Dia segera bergegas ke kamar sendirian untuk melihat suaminya dengan mata kepalanya sendiri. Saat memasuki kamar, Nyonya Li mencium bau yang menyengat dan melihat pemimpin sekte Ma dan tetua Qian duduk bersila di depan tempat tidur dengan mata terpejam dan tengah menyelaraskan nafas mereka. Di antara kedua orang itu, baskom berisi darah hitam mengeluarkan bau busuk yang mengerikan. Menurut Hanli, wajah mereka agak pucat karena besarnya energi yang telah mereka keluarkan demi mengobati tetua Li. Hati Nyonya Li tiba-tiba dipenuhi rasa terima kasih terhadap kedua pria itu. Meskipun dia tidak menguasai ilmu bela diri apapun, dari apa yang baru saja dia lihat dan dengar, dia tahu bahwa tidak baik mengganggu kedua orang itu dan dengan cepat memperlambat langkahnya. Dengan ringan mendekati bagian depan tempat tidur dan melihat ke arah orang yang sedang berbaring di balik spray. Dia hanya melihat tetua Li tertidur lelap di tempat tidur. Raut kesakitan di antara alisnya telah sepenuhnya menghilang, meskipun wajahnya masih tampak kuning kehijauan. Ki hitam telah hilang,
dan bintik-bintik racun di tubuhnya juga menghilang, meninggalkan bekas luka kecil yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Melihat racunnya hampir hilang sepenuhnya, Nyonya Lee tidak bisa menahan teriakan kegirangannya. Sesaat kemudian, dia menyeka air mata di sudut matanya. Dia ingat bahwa dia harus kembali dan berterima kasih kepada Han Lee lagi. Jadi dia segera menenangkan diri dan berjalan kembali ke ruang tamu. Begitu dia keluar dari kamar Tetua Lee, dia langsung dikelilingi oleh orang-orang yang menyerangnya dengan rentetan pertanyaan yang tidak pernah berakhir. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat Han Lee. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat mengetahui Han Lee tidak ada di sana. Jadi dia buru-buru bertanya kepada Marong dan yang lainnya kemana Han Lee pergi. Setelah mendengarkan jawaban mereka, Nyonya Lee menyadari bahwa Han Lee telah meresepkan obat peremajaan sebelum segera pergi dan tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mendengar ini, Nyonya Lee terdiam cukup lama, tetapi dalam hatinya dia telah membuat keputusan yang tegas. Dia memutuskan bahwa begitu tubuh Tetua Lee pulih, pasangan suami istri itu harus secara pribadi mengunjungi Han Lee dan memberikan sejumlah besar uang sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa Tetua Lee. Nyonya Lee tidak menyadari bahwa di dalam ruangan itu selain dewa pengobatan Han Lee, ada satu orang lagi yang hilang. Li Feiyu telah pergi alih-alih tetap berada di sekitar Zhang Xiu'er seperti bayangan yang terus-menerus mengikuti. Di pinggir jalan kecil yang tersembunyi, Han Lee yang baru saja meninggalkan rumah Tetua Lee sedang berbaring di rumput dengan tangan di bawah kepalanya, bersantai di bawah pohon yang rimbun dan lebat. Tepat saat dia selesai menghitung sampai 1000, tiba-tiba sebuah bayangan hitam menerkam tubuhnya. Ia menjadi sangat agresif, seolah-olah ia sangat terganggu oleh gangguan tersebut. "Jangan main-main. Kenapa setiap kali kita bertemu, kau selalu mencoba menyerangku?" "Aku bukan Zhang Xiu'er," ucap Han Lee. Setelah Han Lee selesai berbicara, bayangan hitam itu dengan gesit berputar di udara, mendarat di sisi Han Lee seringan bulu. Posturnya sangat elegan, dan dia tidak lain adalah Li Feiyu yang mengikutinya. "Bukankah penampilanmu yang gelap dan berkulit gelap itu akan sangat memalukan jika dibandingkan dengan Nona Zhang Xiu'er?" ucap Han Lee. Setelah mendengar perkataannya, Li Feiyu merasakan jengkel, lalu dengan lembut mengangkat jari kaki kanannya untuk menyodok bokong Han Lee sebagai bentuk teguran. Mendengar jawabannya, Han Lee memutar matanya dan berdiri dengan tenang. Sepertinya murid senior Lee lebih mementingkan orang yang dicintainya daripada teman-temannya. "Aku benar-benar tidak bijaksana dalam hal mencari teman," ucap Han Lee. "Berhenti berbicara omong kosong. Kenapa kau memanggilku keluar? Kau harus tahu bahwa aku akhirnya menemukan kesempatan langka untuk mendekati Zhang Xiu'er. Tapi aku menyanyiakannya dengan bertemu denganmu. Jika kau tidak bisa mengatakan sesuatu yang berharga, maka jangan berpikir kau akan bisa lolos begitu saja." Li Feiyu tampak putus asa dan sangat marah oleh Han Lee karena ia dipanggil keluar secara acak. "Apakah aku memanggilmu? Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Apakah aku mengatakannya sendiri?" Han Lee sengaja berpura-pura terkejut dengan melebih-lebihkan keterkejutannya. "Ketika kau keluar dari ruangan, kau mengedipkan mata padaku. Hanya orang buta yang tidak akan melihatnya. Berhentilah bertele-tele. Jika kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka aku benar-benar harus kembali." Li Feiyu berbalik jika ia ingin pergi, mencegah Han Lee untuk bisa mengetahui apakah sikapnya itu hanya gertakan atau tidak. Han Lee tidak berencana untuk terus menggoda temannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia dengan tegas berkata pada Li Feiyu, "Jangan salahkan aku karena ikut campur. Sebagai temanmu, aku ingin memastikan sesuatu. Apakah Zhang Xiu'er tahu bahwa kamu sedang minum pil ekstraksi esensi dan bahwa kamu hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup?" Mendengar kata-kata ini, Li Feiyu terdiam. Wajahnya menjadi pucat pasi tanpa sedikit pun darah. Han Lee mendesah pelan, tahu bahwa ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Jawabannya sudah jelas terlihat dari ekspresi Li Feiyu. "Mengapa kau selalu mencampuri urusanku?" Ekspresi Li Feiyu sangat sedih.
akhirnya berbicara setelah jeda panjang dan menyakitkan. Han Li tidak menjawab pertanyaan Li Feiyu. Sebaliknya, dia menepuk bahu Li Feiyu dengan lembut, mencoba menghiburnya. Kau pasti pernah mendengar sebelumnya bahwa jika kau terlalu banyak berinvestasi dalam hubungan semacam ini, kesedihanmu hanya akan bertambah. Han Li akhirnya mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya setelah Li Feiyu agak tenang. Ia mengucapkannya dengan nada bijak, membuat Li Feiyu terdiam sejenak. Aku berusaha menarikmu keluar dari perangkap sebelum kau jatuh terlalu dalam, sehingga penderitaanmu di masa mendatang akan berkurang, kata Han Li hangat melengkapi kata-katanya. Li Feiyu menatap Han Li dengan tatapan aneh di matanya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Han Li. Dia merasa terganggu oleh tatapan Li Feiyu dan buru-buru menatapnya dari atas ke bawah. Dasar bocah nakal, berapa umurmu sampai bisa bicara seperti ini? Kenapa kau bicara seolah kau orang tua yang sudah tua dan baik hati dalam hal hubungan? Jangan bilang kau sudah pernah merasakan cinta seorang wanita, ucap Li Feiyu yang tiba-tiba bertanya. Tentu saja tidak. Kata-kata itu berasal dari buku yang aku baca. Menurutku kata-kata itu sangat masuk akal, jadi aku menggunakannya untuk menjelaskan berbagai hal kepadamu, ucap Han Li. Jadi begitu. Bagaimana mungkin seorang pria berpenampilan rapi dan alami sepertiku kurang mengerti tentang masalah hati? Apakah aku butuh kritikanmu yang panjang? Hubungan kita hanya ada dalam pikiranku. Li Feiyu menghela napas panjang, terus menepuk dadanya sendiri seolah-olah dia baru saja mendapatkan ketakutan besar. Han Li terdiam. Bukankah pemulihan si bodoh ini terlalu cepat? Dia hanya berbicara tentang hidup dan mati, dan dalam sekejap mata dia sekali lagi tertawa seperti orang idiot, masih orang yang emosional. Namun Han Li keras kepala seperti keledai dan bertanya, apakah kamu benar-benar menyerah pada Zhang Xiu'er? Kamu tidak akan mengambil tindakan saat melihatnya dalam pelukan orang lain? Ekspresi Li Feiyu yang tadinya gembira tiba-tiba berubah dingin. Dengan penuh niat membunuh, dia berkata, siapapun yang berani menyentuh Zhang Xiu'er, aku akan memotong tangannya. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi setelah aku mati. Tetapi selama aku masih hidup, Nona Zhang Xiu'er adalah milikku. Ucap Li Feiyu, nada bicaranya seolah-olah dapat mengubah siapapun menjadi es padat. Han Li menatap wajah Li Feiyu yang mendominasi dengan penuh hormat dan tetap diam. Tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, aura Li Feiyu yang mengesankan tiba-tiba menghilang, membuatnya kembali ceria. Tiba-tiba dia mengedipkan mata ke arah Han Li dan berkata dengan keras, bagaimana menurutmu? Bukankah aura yang kuat itu realistis? Bukankah auraku dipenuhi dengan aura dominasi kualitas yang tangguh, yang membuatmu mengagumiku sampai-sampai bersujud dalam kekaguman? Segera memutuskan hatimu untuk bersumpah setia dan mengabdi padaku. Mendengar kata-kata sombong itu, Han Li tidak dapat menahan tawa getirnya karena sebenarnya dia tersentuh oleh kata-kata tegas Li Feiyu. Namun, kata-kata terakhir Li Feiyu segera mengembalikannya ke warna aslinya. Han Li menatapnya tajam selama beberapa saat dan menggertakkan giginya sebelum berkata, karakter yang tangguh, aku lihat kamu lebih seperti seorang pengecut. Li Feiyu tidak mempermasalahkan kritikan pedas ini. Sebaliknya, dia mulai tertawa keras dengan sikap yang sangat riang. Nampaknya sangat gembira karena dia dapat memanipulasi Han Li dengan cara seperti ini. Namun, Han Li perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan sementara Li Feiyu masih tertawa, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mengingatkanmu tentang kesulitan yang kau hadapi, dan itu jelas-jelas kau pahami. Sekarang aku akan bertanya sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Apakah kau bersedia menghilangkan ilmu bela dirimu? Jika kau bersedia, aku mungkin masih bisa memperpanjang hidupmu beberapa tahun lagi, sehingga kau bisa hidup bersama Zhang Xiu'er lebih lama. Apakah kau benar-benar tidak akan mempertimbangkan pilihan ini? Tawa Li Feiyu tiba-tiba terhenti. Wajahnya menjadi gelap dan tatapannya tajam menatap Han Li yang menutup mulutnya. Namun ekspresi Han Li tetap sama dan tidak goyah saat membalas tatapannya.
Hingga tak lama kemudian, Li Feiyu mengalihkan pandangannya yang tajam. Raut wajahnya kembali menjadi lebih baik. Han Li, aku sudah bilang padamu bahwa aku pasti tidak akan mempertimbangkan untuk meninggalkan seni bela diriku secara sukarela. Aku tahu kau sedang menjagaku, tapi jangan sebutkan ini lagi, kau mengerti? Ucapnya dengan sikap pantang menyerah. Kata-katanya mengandung nada memohon. Lagi pula, apakah menurutmu Zhang Xiu'er akan mampu menghormatiku jika aku menjadi orang biasa-biasa saja tanpa kekuatan untuk menang melawan seekor ayam? Ucap Li Feiyu bertanya dengan nada mengejek. Han Li terdiam. Dia menoleh ke satu sisi dan matanya mengikuti jalan kecil tempat Li Feiyu datang. Setelah melihat sekeliling dengan tenang sejenak, dia membuka mulutnya untuk berkata, "Karena kamu sudah membuat keputusan, maka aku tidak akan lagi mencoba membujukmu sebaliknya. Cepatlah, kamu harus pergi sekarang juga. Semoga kamu dan Nona Zhang Xiu'er bisa menjadi pasangan yang bahagia." Mendengar perkataan Han Li, wajah Li Feiyu langsung dipenuhi senyum. Dia menepuk bahu Han Li beberapa kali. "Bagus, saudaraku. Kata-kata seperti itulah yang paling ingin ku dengar. Sampai hari ini, kata-kata seperti itulah yang paling membuatku bahagia. Aku akan pergi dulu," ucap Li Feiyu. Dengan beberapa lompatan, ia menghilang di jalan kecil. Siluetnya lenyap tanpa jejak. Han Li cepat-cepat mencengkeram bahunya. Tamparan-tamparan Li Feiyu yang berkali-kali itu diam-diam menahan kekuatan batin, membuat bahunya langsung membengkak hingga tampak seperti roti merah kecil. Kali ini penderitaannya tidak kecil. Orang bodoh ini benar-benar menggunakan kekuatan batin untuk membalas hanya karena aku menusuk titik sakitnya, pikir Han Li. Meringis kesakitan sambil mengambil pasta obat. Dia melepaskan pakaian atasnya untuk mengoleskan pasta di bahunya guna menyembuhkan lukanya. Dengan susah payah, akhirnya aku bisa berbuat baik. Tapi beginilah akhirnya. Aku benar-benar tidak cocok untuk berbuat baik. Aku mungkin harus kembali memahami teknik sihirku. Lain kali jika aku bertemu dengannya, aku akan membalas dendam atas kejadian ini, pikir Han Li dengan sedikit kesal. Setelah waktu panjang yang berlalu, Han Li saat ini telah berusia 18 tahun. Dalam kurun waktu ini, Sekte 7 Misteri dan geng serigala liar terus bertempur hingga akhirnya mereka menyatakan perang satu sama lain. Sejak saat itu, beberapa pertempuran kecil dan bentrokan besar telah terjadi di perbatasan antara kedua kekuatan besar tersebut. Semua murid termasuk Han Li terpengaruh oleh pertempuran ini, membuat Han Li merasakan kesedihan dan duka yang tak berkesudahan. Jam besar di luar lembah berdentang lebih sering dari biasanya, akibat meningkatnya jumlah luka, memberikan Han Li kesempatan untuk berlatih beberapa teknik pengobatan yang sulit, menyebabkannya mengalami kemajuan besar dalam keahlian pengobatannya. Namun, bahkan dengan tangan ajaib Han Li yang tampaknya mampu menghidupkan kembali orang mati, masih ada beberapa anggota sekte tingkat tinggi yang meninggal karena luka-luka mereka. Mereka meninggal di medan perang atau dalam perjalanan kembali dari garis depan, bahkan tidak memberi Han Li sedikit pun kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Karena itulah kedua belah pihak memperlihatkan bakat-bakat muda mereka yang menggantikan posisi rekan-rekan mereka yang gugur. Muda-pemuda berbakat ini termasuk Wu Saying Erbu dari geng serigala liar dan Jie Shuangqiong dari Sekte 7 Misteri. Li Feiyu juga termasuk di antara pemuda-pemuda berbakat ini karena ia secara pribadi telah memenggal kepala Zi Yizhang sehingga memperoleh posisi terhormat sebagai kepala divisi dari divisi pedang luar. Li Feiyu sudah dapat dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas tinggi. Hubungannya dengan Zhang Xiu'er juga berkembang pesat. Sudah sampai pada titik di mana pembicaraan tentang pernikahan diadakan. Mengetahui pernikahan yang akan segera terjadi, Han Li hanya bisa menghela nafas. Siapa yang tahu apakah yang dilakukan Li Feiyu itu benar? Lagi pula dia bukanlah Li Feiyu, dan Han Li tidak pernah berada di posisinya. Jadi Han Li tidak mampu membuat keputusan mengenai tindakan Li Feiyu.
Tetapi jika dipikir-pikir kembali, Han Li tidak akan memiliki keberanian untuk melamar kekasihnya sementara tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Akibatnya, Han Li hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu. Ia sadar bahwa tidak peduli seberapa dekatnya ia dengan Li Feiyu, ada beberapa batasan yang tidak dapat ia langgar. Li Feiyu adalah teman baiknya, jadi tentu saja Han Li harus mempertimbangkan pilihannya. Selain itu, suatu masalah yang sangat penting baru-baru ini terjadi memaksanya mengalihkan sebagian besar perhatiannya. Melalui kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Han Li akhirnya belajar cara menggunakan teknik terbang kekaisaran. Teknik penerbangan kekaisaran mirip dengan teknik mata surga. Keduanya merupakan teknik pelengkap dan hanya dapat dilakukan pada tubuh sendiri, bukan pada tubuh orang lain. Akan tetapi penggunaan praktisnya jauh lebih baik daripada teknik mata surga. Setelah menggunakan teknik terbang kekaisaran, Han Li merasa tubuhnya menjadi seringan burung layang-layang. Hanya dengan mengetukkan kakinya ke tanah, ia mampu melesat beberapa puluh kaki tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun. Selain itu, sensasi kecepatan tinggi saat melesat di udara begitu membuat ketagihan, sehingga Han Li akan berlari-lari liar di sekitar lembah 5 atau 6 kali setiap hari. Selain kecanduan kecilnya, ia menjadi ahli meringankan tubuh. Tentu saja, percepatan ini berbeda dengan percepatan yang dicapai dengan menggunakan teknik pergeseran langkah asap. Pergeseran langkah asap adalah teknik rahasia sekti yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk meningkatkan kecepatan dalam jarak pendek. Teknik gerakan semacam ini hanya dapat menunjukkan potensi terbesarnya di ruang sempit. Sebaliknya, teknik terbang kekaisaran secara bertahap menggunakan kekuatan sihir dalam jumlah kecil selama pelaksanaannya, meminimalkan beban pada tubuh. Han Li mampu berlari liar sesuka hati tanpa mengembangkan gejala apapun yang biasanya ditunjukkan saat tubuh mengalami stres ekstrim. Selain itu, teknik ini akan terus berlanjut hingga ia kehabisan kekuatan sihir atau hingga ia dengan sukarela berhenti memasuk kekuatan sihir. Akibatnya, teknik terbang kekaisaran menjadi teknik penting yang umum digunakan oleh para kultivator tingkat rendah saat bepergian melintasi daratan.